Halo semuanya, balik lagi di web course UKM Laos Introduce to Database. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kemarin yaitu DDL, Data Definition Language, dan sekarang kita akan masuk ke Data Manipulation Language. Nah, di sini apa sih itu DML ya? DML itu adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk memanipulasi isi dari data yang ada. Seperti contohnya menambahkan data, membaca data, mengubah data, menghapus data. Nah, di sini perbedaannya dari DDL itu adalah dari kepanjangan seperti yang disebutkan tadi. Untuk DDL itu Data Definition Language. Nah, dia untuk seperti membuat datanya, terus menghapus datanya, menghapus database-nya. Jadi dia itu berhubungan dengan struktur database. Nah, kalau DML ini adalah Data Manipulation Language. Dia untuk memanipulasi isi dari database atau data-datanya yang ada di dalam database tersebut. Nah, fungsinya sendiri di sini DDL berfungsi untuk membuat atau mengubah struktur database dan sedangkan DML itu untuk mengelola isi dari datanya atau isi dari database-nya yaitu data-data yang ada. Nah, objeknya yang di berhubungan dengan DDL itu ada tabel, kolom, constraint dan juga eno. Sedangkan untuk DML sendiri itu adalah record-nya atau baris datanya seperti itu. Nah, ini contoh sintaksnya ya. Di DDL itu ada create, alter, sama drop. Nah, kalau di DML ini seperti apa ya, kalau biasanya di pemrograman itu ada kayak CRUD yaitu create, delete, update dan juga create, read, update dan juga delete. Nah, di sini create itu sama saja dengan insert. Nah, dan lalu yang read-nya itu dia pakai select seperti itu. Untuk dampaknya sendiri atau dampak ke database-nya, di sini dia DDL tuh cuman mengubah struktur tabelnya. Nah, kalau DML sendiri, nah ini baru yang berhubungan atau bersentuhan langsung dengan isi dari tabel tersebut. Seperti itu. Nah, lanjut ke DML yang pertama itu adalah insert. Nah, insert ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Sintaksnya sendiri ini ada yang sering dipakai atau yang pada umumnya itu ada insert into, ini untuk menentukan tabel. Lalu ada values. Nah, values-nya ini untuk mencocokkan apa yang mau ditambah. Misalkan ini nama tabelnya apa gitu. Terus kolom 1 dia bakal diisi dengan nilai 1 dan kolom 2-nya dia diisi dengan nilai 2. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung saja praktekkan di database yang udah kita buat kemarin yaitu Artatix. Nah, di sini misal kita karena kita akan mengubah isi dari database Artatix ini ya, lebih baik kita mengetahui apa aja yang ada di dalam database ini. Untuk di Postgres sendiri, ini kalian bisa memencet ini ERD for database ini. Nah, di sini dia ada kayak visual dari tabelnya. Itu misalkan ini ada tabel customer. Nah, tabel customer ini dia berisi ID, di mana itu tipenya serial. Ini nanti bakal default lah. Nanti akan aku jelasin. Nah, lalu dia ada nama bertipe varchar atau uh, varying kalau di sini tulisannya. Terus ada email, nomor telepon, is active, created at dengan bentuknya itu timestamp dan update at. Nah, caranya sendiri untuk menerapkan sintaks ini, kita ke query dari database ini. Kita klik kanan aja, lalu ke query tool. Nah, di query tool ini kita bisa menuliskan sintaks yang sesuai dengan ini. Misalkan insert
into, kita cari mana yang mau kita masukkan. Misalkan kita mau memasukkan memasukkan isi baris atau memasukkan item ke dalam eh, tabel customer. Nah, kita harus memasukkan semua yang ada di sini yang diperlukan. Nah, untuk ID-nya sendiri karena ID ini berupa primary key yang dia itu sudah otomatis terbuat, jadi kita tidak usah memasukkan ID-nya customer ini karena dia akan otomatis generate kayak gitu. Berarti yang perlu kita masukkan adalah nama, email, nomor telepon, dan lainnya. Sebenarnya ini berlaku juga misal di DDL itu ada defaultnya. Nah, tapi di yang kemarin itu karena tidak ada default, jadi kita harus memasukkan semua kolom yang ada di sini. Nah, kita pakai customer aja untuk contohnya. Sorry. Ini harus case sensitif ya, jadi harus sama case-nya. Customer, select insert into customer. Nah, terus kita buka kurung, masukkan nama dari kolom-kolomnya. Nah, yang pertama ada nama customer, kita pisahkan dengan tanda koma, lalu ada email, nomor telepon, lalu ada is active dan created at, updated at. Tuliskan saja semuanya karena mereka itu tidak boleh nol di DDL sebelumnya. Is active, lalu created at, dan juga updated at. Nah, karena kita udah menentu ini apa aja yang mau kita masukin ke kolom apa aja, kita sekarang masukkan values-nya sesuai dengan urutan ini. Kita tulis aja values. Nah, ini namanya kita bisa pakai string Budi, lalu koma emailnya adalah misalkan budi@gmail.com. Lalu nomor telepon ini kita lihat tipenya apa. Di sini nomor telepon tipenya tetap varchar ya, berarti kita masukkan string 0812345689. Misal ini aja contohnya. Terus is aktif, biasanya kalau di awal tuh kita bikin customer itu biasanya kan is aktifnya itu ada true. Kita pakai terus saja di sini untuk value-nya. Lalu created at, ini timestamp, kita bisa bikin waktu sekarang dengan cara seperti ini. Now, buka kurung, tutup kurung. Nah, dia bakal ngambil waktu yang ada di device kalian. Misalkan di sini waktunya 20.20, dia bakal sesuai dengan waktu yang ada di device kalian masing-masing. Nah, kalau sudah kita jalankan aja execute, nah dia bakal sukses untuk insert ke data atau tabel customer ini. Nah, mungkin untuk insert seperti itu. Nah, karena kita udah bikin atau udah memasukkan suatu baris ke dalam tabel, nah di sini kita bakal ngecek apakah si data-data ini udah masuk ke dalam tabel customer. Caranya dengan apa? Nah, ini ada selanjutnya yaitu, nah ini, select. Nah, select sendiri itu digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel.
kayak misalkan tabel tadi customer itu kita bisa lihat apa aja value-nya seperti itu. Nah, lalu sintaksnya itu biasanya select terus from. Nah, ini sintaks dasarnya seperti ini. Kita contohkan aja langsung. Ini kita hapus semua. Select terus tadi kan ini ada nama kolom ya. Berarti kita bisa masukin nama kolom, semua nama kolom kayak tadi, atau juga misalkan kita pengen mengincludekan semua kolom, kita pakai bintang. Nah, from ini nama tabel. Nama tabelnya tadi adalah customer. Kita coba jalankan. Nah, tadi kan kita udah bikin suatu customer ya, namanya itu adalah Budi. Terus emailnya seperti ini dan seterusnya. Nah, dia bakal berhasil nih yang tadi kita buat. Kalau kalian pengen lihat historinya itu bisa di query history ini. Nah ini query return successful. Kalau successful itu biasanya berhasil udah. Nah untuk melihatnya kita bisa pakai select from nama tabelnya seperti itu. Dan ID-nya ini juga udah kebuat secara otomatis gitu. Nah, ya mungkin tambahan juga ya. Di sini tuh ada untuk ngetes-ngetes kayak select-selectnya itu kalian bisa pakai ini link ini untuk membuat data dummy-nya seperti itu. Kalian select aja semuanya, Ctrl A, Ctrl C, lalu balik ke sini. Nah, kalian paste aja. Nah, dia bakal membuat data-data yang sekiranya itu bisalah dibuat untuk belajar. Atau data yang diinputkan secara manual. Kita run. Nah, dia sudah berhasil ini tanyanya. Nah, misalkan kita coba lihat lagi, caranya sama seperti yang tadi. Select bintang from customer. Nah, dia bakal ada banyak nih, kayak Ahmad, Citra, Dina, Eko, dan yang lain. Lalu, kan tadi di sini ada data-data yang lain yang dimasukin juga nih. Kita juga bisa lihat datanya, apakah itu udah masuk atau belum. Oh ya, sorry. Ini tinggal kita cek aja apa aja di sini. Misalkan kita pengen lihat transaksinya nih. Nah, from transaksi. Kalian tinggal sesuaikan ini aja. Dia bakal, nah ini udah ada. Seperti itu untuk melihat atau membaca data-data yang sudah ada. Kayak gitu. Untuk query-query select ini sebenarnya ada banyak. Nah, mungkin ini bakal dijelasin ke sesi atau episode selanjutnya dari web course ini. Jadi, pastikan untuk terus belajar di web course ini. Selanjutnya, karena kita udah insert dan juga select, pastinya kita kan di suatu waktu itu pengen ngeubah datanya. Misalkan di customer nih. Nah, di customer ini misal Budi. Budi itu ingin mengubah misalkan nomor teleponnya ataupun yang lain-lain atau namanya pengen diubah. Nah, kita bisa menggunakan update untuk mengubah data yang sudah ada. Jadi, data-data yang sudah ada tadi itu kita bisa manipulasi atau kita bisa ubah-ubah lah. Nah, caranya kayak gimana? Ini ada sintaksnya. Misalkan update itu untuk memilih tabel, terus set itu untuk mengubah datanya.
misalkan kayak gini kan, eh, kolomnya itu kita isi dengan apa? Kayak gitu, misalkan ini nama nama tabelnya customer. Nah, terus kolomnya misalkan kita pengen mengubah nomor telepon. Jadi kolom ini kita ubah menjadi nomor telepon. Lalu nilainya apa? Kita tuliskan di sini. Nah, lalu kalau di situ kan kita nggak tahu nih, kita bakal mengubah data yang mana. Masa kita bakal mengubah semuanya ya. Jadi kita bisa pilih satu dengan cara ini, dengan cara where ini. Dia bakal menentukan data yang diubah. Jadi mungkin biar lebih jelasnya kita langsung coba aja. Kita bakal ngubah contohnya ini. Kita bakal ngubah nomor telepon dari si Budi ini. Kita tuliskan update. Nama tabelnya adalah customer. Update customer. Terus kita set. Nama kolomnya nomor telepon. Sama dengan kita isi value-nya. Misalkan 08 976 nya. Nah, kayak gini. Lalu, jangan lupa untuk menentukan baris mana yang bakal kita ubah. Kayak gitu. Biar biasanya di konteks database ini, karena yang paling unik itu adalah ID-nya ya. Kita biasanya akan memilih ID untuk sebagai pembeda kayak gitu. Caranya kayak gini. Where ID customer sama dengan kita pilih nih mana yang mau diubah. Misalkan kan tadi kita pengen ubah Budi ya. Jadi di sini harus ID customer-nya itu 1 kayak gitu. Jadi yang lain bakal nggak bakal ke pengaruh gitu. Jadi kita bakal ngeubah di baris yang punyanya Budi aja kayak gitu. Kita coba run. Nah, query return successful, berarti ini udah berhasil. Lalu kita coba lagi yang tadi yang select itu, kita Ctrl Z. Oh, kelamaan. Kita tulis aja lagi select. Atau lebih cepatnya kalian ke query history. Nah, terus pencet ini, lalu copy to query editor. Nah, dia bakal langsung otomatis mengcopy. Kita jalankan aja. Nah, dia bakal ada di paling bawah. Ini karena dia diupdate kayak gitu. Nah, ini kita lihat, nah dia udah berubah guys untuk nomor teleponnya. Nah, karena di sini itu ada update add ya, jadi alangkah baiknya pas kita mengupdate suatu baris itu, karena di sini ada update add, itu kita ubah juga yang update add. Caranya bisa seperti ini. Yang tadi kita copy, lalu kita tambahkan lagi koma update add sama dengan now kayak gini. Terus ini biar nggak sama juga, kita misalkan ini 0. Kita coba ya. Nah, dia berhasil. Terus kita lihat select from customer. Nah, kita cari Budi. Apakah update add-nya udah keubah sama yang tadi? Nah, ini sudah berubah ya. Jadi created add-nya itu tetap yang pakai yang tadi. Lalu yang update add-nya ini dia bakal ngerubah timestamp-nya sesuai dengan kita memasukkan atau kita mengubah datanya tadi. Jadi seperti itu. Selanjutnya, setelah mengupdate, kita nantinya bakal suatu waktu kita pengen menghapus isi dari data tersebut. Nah, jadi ada delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Nah, caranya kayak gimana? Ini ada sintaksnya, delete form, terus seperti biasa nama tabel, dan juga kondisinya itu apa. Kayak gitu. Nah, jadi kita langsung saja coba delete suatu baris gitu. Mungkin kita pengen delete
suatu isi dari customer tadi, delete from customer, karena tadi Budi itu kan ID-nya 0 ya, berarti where ID customer sama dengan ID-nya berarti 1 ya tadi. Kita coba. Nah, ini ada error teman-teman. Jadi jangan bingung. Ini errornya itu karena dia eh, menjadi constraint dari transaksi ID foreign key. Jadi dia itu menjadi referensi lah dari tabel lain. Contohnya kayak ini. Dia itu customer ini ada di dalam tabel transaksi seperti itu. Nah, jadi di contoh kali ini mungkin kita coba kita coba delete suatu ini tabel yang tidak menjadi referensi tabel lain kayak gitu. Di sini yang menjadi referensi itu ada, nah ini tiket. Jadi kita coba hapus tiket aja. Kita lihat dulu isinya tiketnya apa. From tiket. Nah, seperti ini. Mungkin kita coba hapus tiket yang satu aja ya. Kita delete from tiket. Lalu where ID sama dengan ID apa ini? ID tiket sama dengan 1. Coba. Nah, dia bakal sukses menghapus ID tiket. Lalu kita coba lihat lagi apakah udah kehapus. Select all from tiket. Nah, ini yang ID 1 udah tidak ada ya. Jadi kita tadi udah berhasil menghapus tiket dengan ID 1. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi DML kita kali ini. Kita di sini sudah belajar cara untuk memanipulasi data seperti membuat data dengan insert tadi, terus membaca data dengan select tadi, dan juga mengupdate data dengan update tadi. Dan yang terakhir kita juga bisa menghapus data dengan sintaks delete ini. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa aku sampaikan di materi DML kali ini. Jangan lupa untuk menonton seri-seri selanjutnya dari web course Introduce to Database ini. Terima kasih, see you.